pemirsa Metro TV, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa setia Go Healthy pasti tahu dong kalau program Go Healthy ini hadir setiap harinya menjumpai Anda. Dan di sini kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda setiap episodenya. Dan kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Tema Go Healthy kita kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan jantung meningkat berkat teknologi laser. Nih, makanya ayo kita jaga kesehatan jantung Anda. Salah satunya dengan menjaga aliran darah dengan lancar ya pemirsa. Hal ini bisa dilakukan dari memperbaiki pola makan menjadi lebih sehat, lalu juga perbanyak olahraga hingga memanfaatkan teknologi seperti teknologi laser. Contohnya sudah dilakukan oleh Bapak Siswadi di Magelang, Jawa Tengah nih. Beliau sempat dikatakan memiliki penyakit jantung karena kerap merasa dadanya sesak setiap kali kelelahan atau berjalan kaki cukup jauh. Terlebih Pak Siswadi juga memiliki riwayat hipertensi, namun kini kondisi kesehatan beliau sudah jauh lebih sehat. Bahkan keluhan sesaknya pun sudah jauh berkurang. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Kita akan berbincang dengan Bapak Siswadi yang sudah terhubung dengan kami via daring di Magelang, Jawa Tengah. Halo Pak Siswadi, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya? Sehat. Saya ingin memperkenalkan nih Pak, ada dua praktisi kesehatan sudah hadir di sini. Ada Mas Boyke. Halo Mas Boyke. Halo Mbak Ai, Pak Siswadi, pemirsa, sehat dan bahagia. Ada yang tidak kalah bahagia, ada Mas Nurman. Halo Mbak Ai, Pak Siswadi dan pemirsa di rumah harus tetap sehat. Pemirsa, Pak Siswadi ini punya keluhan jantung disebabkan oleh hipertensi. Benar nggak Pak? Betul. Tahun berapa Bapak tahu ada hipertensi? 2015. 2015. Ada gejala-gejala yang Bapak rasakan pada saat itu? Saya kok sesak-sesak, jalan tuh terlalu menges-menges itu. Ternyata saya memeriksakan dokter dalam. Ternyata saya dinyatakan hipertensi. Pak Siswadi tensinya paling tinggi di angka berapa ya? Dulu 180. Kebiasaan Bapak tuh apa sih sebelumnya kok bisa tensinya tinggi? Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan tensi Bapak jadi tinggi? Ya mungkin kurang tidur ya. Kalau malam kan pas kita masih bekerja kan kadang masuk malam, kadang masuk siang. Jadi kena giliran waktu shift malam, kita kan otomatis kurang tidur. Kalau merokok ya nggak? Iya. Kalau konsumsi makanan apa nih? Paling suka apa? Makanan tuh bebas. Oh, nggak ada pantangan? Paling suka makan di Padang itu. Ya. Kalau ngopi juga nggak? Ngopi. Kopinya manis atau kopi pahit? Kopinya kopi manis. Biasanya orang ngopi itu tujuannya kan baik dan pemirsa di rumah adalah agar terjaga. Jadi biar nggak ngantuk, biar nggak tidur gitu. Memang kopi ini dia mengandung kafein. Kafein ini dia fungsinya memang banyak. Ada yang dia untuk menjaga fokus atau mencegah kita dari serangan jantung dan diabetes. Tapi jangan lupa, kopi ini rasanya pahit. Jadi ketika dia manis dikasih gula, jadi harus seberapa banyak gula yang ditambahkan di sana. Jadi yang tadinya kita harus mendapatkan manfaat dari kopi tersebut, akhirnya manfaatnya malah tidak ada, tersingkirkan. Tapi selain itu juga, di sini kan dari pola hidupnya juga bahwa Pak Siswadi tadi bilang, saya begadang dan juga suka makan makanan yang berlemak dan bersantan, Mas Boyke ya? Ya, kita harus tahu bahwa hipertensi itu tidak ujung-ujung, ya kan? Hipertensi itu bahkan perlahan-lahan namun pasti sehingga disebut sebagai the silent killer, pembunuh diam-diam. Kenapa dia membunuh? Karena komplikasinya. Komplikasinya bisa ke stroke, ya bisa ke gangguan ginjal, bisa ke serangan jantung. Jadi kita harus waspada. Ya, dan satu hal lagi bahwa umumnya hipertensi itu disebabkan oleh karena darah yang kental. Darah yang kental itu terjadinya tadi perlahan-lahan dari muda. Jangan dipikir bahwa Pak Siswadi ini baru umur kira-kira 10 tahun yang lalu, 52 tahun. Pasti sudah sebelum-sebelumnya. Dan itu dipicu oleh tadi dikatakan oleh Mas Nurman. Kebiasaan kopi, merokok, kurang tidur, stres. Itu semua menumpuk dan membentuk pengentalan darah. Perlahan-lahan membuat pembuluh darah kaku. Dan terjadilah apa yang namanya hipertensi. Dari hipertensi terjadilah komplikasi biasanya kepada jantung. Baiklah, tadi Pak Siswadi mengatakan bahwa tensinya tinggi dan kerap kali merasakan rasa sesak di dada. Tapi kabar baiknya adalah Pak Siswadi langsung mengambil langkah yang tepat, yaitu menggunakan teknologi laser. Manfaat apa saja sih Pak yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Ya, selama pakai teknologi laser, sekarang jalan sudah normal. Sekarang bisa berjalan
sekitar 4 kilo, 5 kilo. Wah, Tiap hebat. olahraga pagi. Kadar tensinya berapa sekarang? Kan tadi paling tinggi 180. Sekarang udah berapa? Sekarang 130/80. Kadang turun 125/80. Teknologi laser ini Bapak gunakan sendirian di rumah atau bersama anggota keluarga lain juga menggunakannya? Saya sama istri. Sama istri. Istri ada keluhan apa, Pak? Istri diabetes. Istri diabetes dan sekarang sudah terkendali semuanya. Ya, sudah terkendali. Kabarnya Bapak kemarin umroh baik-baik saja, Pak. Betul. Ya, waktu mau umroh itu kita ya ragu-ragu. Kuat nggak ya? Iya. Ternyata ya bismillah. Ternyata sambil bawa alat itu teknologi laser bisa membantu lah. Kita kuat. Jadi sukses semuanya. Alhamdulillah. Keren, alhamdulillah. Ya. Ini suatu contoh loh pemirsa, kalau kita sehat apapun bisa kita lakukan. Dan untuk sehat itu diperlukan apa? Darah yang tidak kental, darah yang lancar dan pembuluh darah yang tidak kaku sebagai penyebab hipertensi. Nah, Pak Siswadi ini kalau kita lihat dari ceritanya, beliau ini sudah melakukan 4 sadar sehat, ya. Sadar untuk menjalankan pola hidup sehat, sudah mulai olahraga, makanan juga sudah mulai diatur. Kemudian sadar untuk melakukan check up, ya kan. Sekarang tahu kadarnya berapa, tensinya berapa, ya. Kemudian sadar untuk mengikuti anjuran dokter, obat-obatan masih terus diminum, dan sadar teknologi. Ya, kalau kita menjalankan keempat sadar sehat tersebut, insya Allah ya seperti yang dirasakan oleh Pak Siswadi, bisa umroh, bisa jalan berkilo-kilometer. Karena betul teknologi itu bisa mengatasi kekentalan darah dan bisa mengatasi juga kekakuan pembuluh darah sebagai cara untuk mengatasi hipertensi daripada Pak Siswadi. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran gimana sih cara kerja dari teknologi laser ini, kok bisa membuat segala sesuatunya, tensinya, lalu rasa sesak di dalam tubuh Pak Siswadi hilang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, dan kita juga akan membahas sesuai dengan tema kita kali ini adalah kesehatan jantung meningkat berkat penggunaan teknologi laser. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait tema kita hari ini adalah kesehatan jantung meningkat berkat penggunaan teknologi laser. Nah, ini yang dirasakan oleh narasumber kita hari ini adalah Pak Siswadi. Tapi Pak Siswadi ini punya keluhan kesehatan nih. Beliau ada hipertensi yang memicu keluhan jantung. Seringkali Pak Siswadi merasakan rasa sesak di dadanya. Ketika ingin beraktivitas, semua jadi terganggu. Kenapa? Karena seringkali ngos-ngosan. Tensinya sampai 180. Dan sekarang sudah aman nih. Kenapa? Karena Pak Siswadi mengambil langkah yang tepat, yaitu menggunakan teknologi laser. Manfaat apa saja yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Selama saya pakai teknologi laser, semua saya biasa olahraga itu nggak kuat, sekarang jadi kuat. Sekarang jalan sudah normal. Sekarang bisa jalan sekitar 4 kilo, 5 kilo. Dulu saya tensi 180, sekarang selama saya pakai teknologi laser, saya sekarang bisa tensi 130/80. Baik, stamina Bapak dan kesehatan Bapak semakin meningkat. Mungkin ada juga nih pemirsa pengen tahu gimana sih cara kerja dari teknologi laser ini? Apa sih yang bisa membuat Pak Siswadi segar dan sampai begitu yakin untuk menggunakan teknologi laser? Begini, jadi sinar laser itu ketika dinyalakan, sinarnya itu akan membuat darah yang kental. Pertama, darah yang kental itu akibat apa? Akibat penempelan daripada keping darah. Itu dicegah penempelannya. Ya, lalu yang sudah menempel itu diuraikan. Akibatnya apa? Darah itu lancar. Ya. Kedua, kok seger? Salah satu kerja daripada teknologi laser itu adalah mengubah ya gula, kolesterol yang ada di dalam tubuh kita menjadi energi oleh karena mekanisme mitokondria, sehingga kadar gula, kadar kolesterol kita turun di dalam darah dan energi kita bertambah. Maka Pak Siswadi bisa menjalankan ibadah umroh, saya juga bisa naik gunung. Artinya apa? Bahwa si teknologi itu membantu untuk mengubah kolesterol dan gulanya menjadi energi.
Lalu bagaimana dengan pembuluh darah? Ini yang dirasakan oleh Pak Siswadi dan juga oleh saya. Tensi saya turun. Kenapa? Di dalam pembuluh darah itu ada yang namanya nitric oxide. Ketika saya berusia semakin menua, Pak Siswadi juga semakin menua, itu kadar nitric oxide tidak bekerja lagi optimal. Si teknologi laser itu mengaktifkan kembali. Dia membuat pembuluh darah menjadi lentur, kemudian elastisitasnya bertambah. Akibatnya apa? Akibatnya kalau dia melebar, lentur, tekanan darahnya turun. Mas Nurman, ini kan kualitas darah dari Pak Siswadi sudah diperbaiki. Lalu apakah ada upaya lain yang harus kita tingkatkan agar tubuh kita tetap sehat di sini? Nah, jadi di tubuh kita ini komponennya kan yang pertama darah, kemudian ada pembuluh darah. Tapi ada juga nih komponen di tubuh kita yang harus kita latih dan kita jaga kualitasnya, yaitu adalah jaga kualitas dari volume otot kita. Baik. Jadi kenapa? Otot ini dia fungsinya banyak untuk kita aktivitas. Yang kedua, untuk menopang tubuh kita sehingga tubuh kita bisa berdiri tegap dan mencegah terjadinya pengelopasan tulang. Otot ini adalah pusat pembakaran lemak dan gula darah paling banyak di tubuh kita, hingga 80%. Jadi penting sekali kita untuk menjaga kualitas dan volume otot kita untuk tetap besar. Cara menjaganya yang pertama, kita lakukan aktivitas fisik, olahraga yang cukup. Kalau bisa kita angkat beban, kita angkat beban. Kita juga harus memperhatikan nutrisinya. Nah, selain itu kita bisa memanfaatkan teknologi. Ada yang namanya hadirlah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang khusus untuk otot dan syaraf kita. Wah, ini menarik nih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait bagaimana cara kerja dari teknologi NMES ini dan untuk siapa saja sih. Tapi saya mau ingetin lagi untuk pemirsa nih yang punya keluhan yang sama seperti Pak Siswadi, ada keluhan tensi yang tinggi tidak terkendali lalu berlanjut lagi ke penyakit jantung. Yuk pemirsa, kita atasi yuk masalah kesehatannya sekarang juga dan cegah komplikasinya. Gimana caranya? Dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan teknologi laser ini? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Ini dia. Pemirsa, mari kita tingkatkan kesehatan jantung kita dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan menggunakan teknologi laser. Dapat membantu mengurangi faktor risiko serangan jantung seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang menghadirkan 14 mata laser, terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita 2 kali dalam sehari. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari kita manfaatkan teknologi laser dengan kita menggunakan Aku Laser Ultimate sekarang juga. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Hai pemirsa Go Healthy, yuk kita ambil pelajaran dari kisah narasumber kita hari ini. Ada Bapak Siswadi yang terhubung via daring di Magelang, Jawa Tengah, usianya 62 tahun. Nih, kita ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Jadi Pak Siswadi ini punya keluhan hipertensi yang menyebabkan ada penyakit jantung atau keluhan jantung. Tapi beliau tidak tinggal diam, tidak mau ini berlanjut. Langsung beliau memilih untuk mengambil tindakan menggunakan teknologi laser dan semuanya berubah, semua terkendali. Yang tadinya ada rasa ngos-ngosan, tensinya tinggi, sekarang sudah stabil di angka 130/80. Benar ya Pak ya? Betul. Nah Pak Siswadi, kan biasanya kalau orang-orang punya tensi tinggi itu seringkali ada keluhan pusing, terus susah tidur. Bapak merasakan gitu nggak? Ada susah tidur? Betul, susah tidur. Pusing-pusing, susah tidur, yang jelas susah tidur. Sekarang gimana? Sekarang udah happy, normal. Wah, Pak Siswadi aja bilang sekarang lebih happy. Ya, cerita dari Pak Siswadi ini betul-betul bisa menginspirasi kita bahwa Pak Siswadi melakukan 4 sadar sehat. Sadar untuk menjalankan pola hidup sehat, ya. Sadar untuk melakukan check up sehingga beliau tahu kapan tensinya sekarang berapa, ya. Sadar untuk mengkonsumsi obat-obat dokter,
ya, dan sadar terhadap teknologi, bahkan teknologi itu sampai dibawa ketika beliau menunaikan ibadah umroh, ya. Nah, sadar teknologi ini pemirsa untuk melengkapi pola hidup kita yang memang kadang-kadang sulit ya kita jalankan, dan kita tidak bisa cegah juga proses penuaan, ya. Pembuluh darah kaku, darah semakin kental ketika polusi datang kepada kita, hal-hal yang tidak bisa dicegah itu mengakibatkan kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Makanya dibantu dengan teknologi, yaitu teknologi khusus untuk darah, yaitu teknologi laser. Ketika kita nyalakan, maka laser merahnya pertama dia akan membantu menghindari penempelan keping-keping darah yang sudah menempel pun dia akan diuraikan dengan mekanisme fibrinolisis, akibatnya aliran darah menjadi lancar. Pembuluh darahnya dengan mekanisme nitrik oxide-nya melalui sinar birunya, ya dia akan mengaktifkan nitrik oxide sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, akibatnya tekanan darah turun. Nah ini itu untuk darah dan pembuluh darah, tapi ada tambahan daripada sinar yang kuning, itu yang dialami oleh mahasiswa, tidurnya lebih enak, lebih seger, lebih happy. Karena si sinar kuning ini dia akan mengaktifkan lagi hormon melatonin. Hormon yang semakin berkurang ketika kita menjadi tua. Apalagi pada wanita-wanita usia menopause dia akan turun melatonin. Sehingga keluhan paling sering pada wanita menopause itu adalah sulit tidur. Demikian juga dengan andropause. Sekarang diaktifkan kembali sehingga tidurnya bukan hanya nyenyak saja. Tetapi juga tidurnya itu berkualitas. Sehingga ketika bangun kita segar. Dan kalau sudah tidurnya nyenyak, ada lagi sinar kuning ini juga mengaktifkan hormon kebahagiaan. Dia mengaktifkan hormon endorfin, hormon yang selalu kita tunggu-tunggu untuk memberikan kebahagiaan kepada kita, mengurangi rasa cemas. Gabungan dari tidur yang nyenyak, kita bahagia, imunitas kita meningkat. Kita jadi jarang sakit. Imunitas kita lebih baik, terutama terhadap virus-virus, terhadap bakteri, sehingga kita hidupnya jauh lebih sehat. Tadi Pak Syuhadi juga mengatakan ada sering rasa pusing di kepala. Ini gimana Mas Nurman? Pusing di kepala ini banyak nih penyebabnya. Yang pertama bisa jadi aliran darah ke kepala itu dia kurang. Atau bisa juga aliran darah ke otak itu terlalu tinggi karena adanya hipertensi. Nah di sini hadirlah teknologi laser yang bisa dipakaikan langsung ke hidung. Jadi bisa langsung menyinari bagian kepala. Dengan begitu aliran darah yang ke bagian kepala itu akan menjadi lebih lancar. Kemudian pembuluh darah yang bagian otak itu akan terbuka lebar sehingga menurunkan tensi di area kepala. Sinar laser yang khusus untuk di bagian hidung itu juga akan meningkatkan daya intelektualitas atau daya ingat. Jadi orang yang mencegah kepikunan nih gitu. Jadi sinar laser ini selain untuk dipakai di hidung, kemudian di tangan, tapi bisa juga langsung kita sinari di area-area yang kita inginkan. Misalkan rasa nyerinya di sendi. Biasanya orang yang sudah lanjut usia ini akan mengalami yang namanya pengapuran sendi lutut. Nah itu bisa kita sinarkan langsung ke area tersebut sehingga peradangannya berkurang, rasa nyerinya juga ikut berkurang dan akan merangsang regenerasi sel pada bagian tersebut. Jadi selain itu ada juga nih sinar laser yang dia untuk bagian telinga. Untuk menjaga stabilitas di tubuh kita. Telinga kita ini adalah pusat dari keseimbangan kita. Jadi selain otak, ada juga pusat keseimbangan di telinga. Ini fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas tersebut sehingga tercegah dari yang namanya kehilangan keseimbangan. Dan kalau ada yang mengalami gangguan pendengaran seperti telinganya berdenging, ini juga bisa dimanfaatkan. Ini juga bisa. Sudah hadir teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang fungsinya adalah untuk menjaga kualitas dan kuantitas dari otot kita. Sehingga otot kita bisa terjaga volumenya. Untuk siapa saja sih sebenarnya? Teknologi NMES ini untuk orang yang sakit seperti Pak Siswadi yang memang mengalami keterbatasan gerak, bisa juga untuk orang yang memang sudah terkena stroke. Karena kan orang terkena stroke ini ya pemirsa di rumah tidak bisa menggerakkan. Nah dengan teknologi NMES ini dia akan merangsang otot-otot yang tadinya sudah mengalami kelumpuhan untuk dikontraksikan secara manual. Otot yang berkontraksi ini nantinya akan memberikan impuls ke otak sehingga otak akan memberikan respon untuk menggerakkan si otot yang sudah mengalami kelumpuhan ini tadi secara aktif kembali. Nah selain itu untuk orang yang sehat, kan kadang-kadang olahraganya kurang maksimal atau waktunya kurang cukup untuk olahraga, tidak ada waktu. Jadi bisa memanfaatkan teknologi NMES untuk membantu meningkatkan
kontraktilitas dari si otot dan membantu pada saat kita berolahraga. Karena bisa dipakai ketika kita berolahraga. Dan selain Pak Siswadi sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga masyarakat yang terbantu kesehatannya berkat penggunaan teknologi laser. Ini dia videonya. Pada tahun 2014 mengalami kekentalan darah sehingga mengakibatkan Bapak agak sedikit sesak di jantung ya. Ya akhirnya Bapak terpaksa harus dipasang ring. Menggunakan teknologi laser, keadaan badan Bapak itu sehat, enak, bugar, tidur juga nyenyak, tidak ada kesemutan. Terus dulu kan kalau lagi duduk atau mau berdiri, suka ada yang kunang-kunang gitu. Sekarang udah nggak ada. Dengan teknologi laser, kesehatan badan kita dibarengi dengan pola hidup yang bagus. Rasanya hidup itu lebih ceria, lebih enak lah gitulah. Terima kasih teknologi laser. Pak Siswadi, mungkin ada harapan atau pesan atau doa yang ingin Bapak sampaikan di sini. Boleh kita tahu, Pak? Ya, harapan saya terima kasih sekali sama teknologi laser bisa membantu kami. Saya sudah sehat selalu. Mari saudara-saudara yang punya riwayat hipertensi, gunakanlah teknologi laser. Sehat selalu. Baiklah, terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mas Nurman. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga menginspirasi. Terima kasih Pak Siswadi sudah bercerita bersama kami di sini. Ya. Baiklah pemirsa, jadi kita harus jaga yang namanya kualitas darah juga pembuluh darah kita. Jangan sampai kental karena nantinya akan terjadi komplikasi-komplikasi yang sangat berbahaya. Jadi bagi Anda yang udah tahu punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi penggunaan teknologi yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES. Lalu bagaimana cara mendapatkan kedua teknologi ini yang terdapat dalam satu alat? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, Go Healthy ini bertujuan supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan alat kesehatan yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Dan tentu saja jika Anda menghubungi kami sekarang juga akan ada penawaran spesial dan layanan purna jual yang lebih terjamin, garansi resmi, serta tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga dan dapatkan Aku Laser Ultimate untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Metro TV,